Dalam berpindah dari titik A ke titik B dengan jarak yang jauh, kecepatan jadi faktor penting untuk memperpendek waktu tempuh. Salah satu yang menerapkan hal tersebut adalah kereta Shinkansen di Jepang yang diperkenalkan pada tahun 1964. Tapi, ambisi Jepang terhadap kecepatan nggak berhenti di situ saja. Hasrat dan ambisi tersebut merembet ke dunia otomotif, di mana ada banyak orang yang punya mimpi menembus kecepatan super gila, yaitu 300 km per jam. Di waktu yang bersamaan, banyak percobaan yang dilakukan di lintasan Yatabe Test Track di Prefektur Ibaraki dalam sebuah event bertajuk Yatabe Speed Trial. Event itu dimulai pada tahun 60-an, di mana juara pertamanya adalah sebuah Toyota 2000 GT yang dapat menembus top speed 210 km per jam. Namun, event itu diketahui switch ke event drag race pada tahun 70-an karena pergeseran era di mana di periode tersebut, drag race lah yang jadi primadona di Jepang. Sebelum akhirnya, karena tuner host yang makin gila dan kembali keluarnya hasrat untuk menembus top speed setinggi-tingginya, pada tahun 1981, event Yatabe Speed Trial kembali ke format originalnya, yaitu event Top Speed Racing. Sejak saat itu, mulai banyak lagi tuner-tuner yang ikut event itu dengan mobil jagoan mereka. Sebut saja sebuah Nissan S30Z yang berhasil nembus top speed 257 km per jam, dan Nissan S130 yang juga berhasil nembus top speed 257 km per jam. Torehan itu masih jauh dari angka 300 km per jam. Namun, ada yang mengejutkan dari event Yatabe Speed Trial kala itu, di mana ada sebuah mobil De Tomaso Pantera yang berhasil nembus kecepatan 300 km per jam untuk pertama kalinya di Jepang. Mobil itu dijuluki The Devil's Car, yaitu sebuah mobil milik seorang Gary Aran Matsunaga yang ikonik. Mobil ini ditenagai dengan mesin LS7 V8 7,6 liter yang dapat mengeluarkan tenaga hingga 700 horsepower, yang dimana mesin itu ditune up spesial oleh pembalap dan tuner terkenal di balap NASCAR, yaitu Mario Rossi. Kemudian, pada bulan November tahun 1981, mobil ini dibawa ke Jepang untuk dites di Yatabe Test Track untuk melihat seberapa kencang ini mobil. Di Jepang sendiri, mobil ini disempurnakan oleh Masaru Hosoki, yaitu seorang pemilik tuner host ABR, salah satu tuner host yang eksis di awal-awal era keemasan otomotif Jepang. Saat sesi tes di Yatabe berlangsung, mobil ini dikemudikan oleh pembalap legendaris Jepang, yaitu Kunimitsu Takahashi. Takahashi-san membawa mobil ini dengan sangat berdarah-darah. Temperatur mesin mobil naik secara tidak wajar karena ada masalah di bagian pendinginan mesin. Ditambah juga masalah pelumasan oli. Namun, secara ajaib, The Devil's Car tercatat berhasil meraih top speed yang mencengangkan, yaitu 307,69 km per jam. Yang dimana, torehan itu mengalahkan RX-7 FB besutan Isami Amemiya yang hanya dapat mencapai top speed 277 km per jam. Sekaligus, membuka gerbang neraka lain dan melepaskan Devil's Car yang lain dari kandangnya. Sebenarnya, ada satu hal lain yang masih bisa dikejar oleh tuner-tuner Jepang, yaitu menjadi tuner pertama yang berhasil meraih top speed lebih dari 300 km per jam dengan mobil Jepang. Karena rekor sebelumnya yang diraih oleh The Devil's Car bukan diciptakan oleh mobil Jepang. Percobaan demi percobaan terus dilakukan oleh banyak tuner host Jepang dengan jagoan mereka masing-masing. Namun, dari sekian banyak yang mencoba, hanya ada satu yang berhasil, yaitu HKS. Pada tahun 1983, HKS melakukan percobaan menembus kecepatan 300 km per jam di Yatabe Test Track menggunakan mobil racikan mereka sendiri, yaitu HKS M300. Dilihat dari namanya, mobil ini benar-benar disiapkan untuk bisa lari lebih dari 300 km per jam. Mobil HKS M300 punya basis mobil Toyota Celica XX, atau dikenal juga di US sebagai Toyota Supra A60. Mesin 5M GEU yang ada pada mobil ini diobrak-abrik pakai jeruan buatan HKS. Sistem pengabut injeksinya dibuang dan diganti jadi karburator karena pada masa itu, ECU belum bisa diprogram ulang karena keterbatasan perangkat komputasi. Kemudian, dua turbo juga turut dipasang untuk mendongkrak tenaga mesin. Rumornya, mesin racikan HKS ini bisa mengeluarkan tenaga hingga 600 horsepower, hampir 3 kali lipat dari Celica XX standar.
Untuk bagian bodi, HKS juga memasang body kit buatan mereka sendiri untuk dapat mengalirkan angin lebih baik. Tujuannya agar mobil mereka tetap stabil di kecepatan tinggi. Hasilnya, mobil ini dapat meraih top speed hingga 301,25 km per jam. Sebuah raihan yang sebenarnya nggak lebih tinggi dari The Devil's Car, tapi HKS M300 tetap dicatat sebagai mobil berbasis produksi massal Jepang pertama yang dapat menembus kecepatan 300 km per jam. Catatan yang sangat impresif mengingat teknologi ban yang ada di pasaran kala itu nggak sebagus sekarang. Semua orang nggak tahu kapan ban mobil yang dipakai pemecahan rekor itu akan meledak. Bahaya yang dikhawatirkan itu makin nyata dengan jatuhnya korban di lintasan Yatabe. Korbannya adalah Masa Saito, yaitu seorang editor-in-chief majalah otomotif terkemuka di Jepang, yaitu Option. Sejak saat itu, tuner-tuner handal di Jepang agak setengah hati menurunkan mobil di Yatabe. Karena mereka nggak mau mobil senilai jutaan yen beserta dengan pembalap senior yang jadi aset penting bagi mereka lenyap dimakan garisnya lintasan Yatabe Test Track. Namun, isi kepala semua orang nggak bisa disamain. Jika ada 20 tuner host yang mundur untuk melampaui batas 300 km per jam, maka hal itu nggak berlaku untuk ratusan customer mereka. Stok penggila kecepatan di Jepang nggak akan lenyap karena ada satu atau dua tragedi. Sekumpulan penggila kecepatan itu tergabung dalam satu kelompok yang bernama The Midnight Club. Midnight Club mulai muncul pada awal 80-an dan di masa awal-awal kehadirannya, mereka sebenarnya aktif ikut adu kebut di event Yatabe Speed Trial. Mobil anggota Midnight Club memang kencang-kencang. Pada tahun 1985, mereka pernah memberikan kejutan dengan Porsche 930 warna hitam yang berhasil meraih top speed hingga 298,76 km per jam. Yang kemudian, rekor tersebut digenapkan oleh Yoshida-san dengan Porsche 930 Turbo berkelir merah marun dengan torehan top speed sebesar 302,52 km per jam pada tahun 1988. Nama Midnight Club terus naik sebagai perkumpulan penggila kecepatan paling bergengsi di Jepang. Mereka terkenal banget sampai jadi langganan untuk matching di sampul majalah otomotif Option. Melihat hal itu, majalah saingan Option, yaitu AutoWorld, melihat peluang dan memutuskan untuk mengadakan event spesial di Yatabe Test Track pada tahun 1994 yang sifatnya eksklusif hanya untuk anggota Midnight Club saja. Pada event itu, hampir semua anggota Midnight Club ikut dalam event ini dan mencatatkan top speed yang mengagumkan. Porsche 930 Turbo milik Yoshida-san dapat meraih top speed hingga 308 km per jam. Dan, secara mengejutkan, ada satu mobil Toyota Supra A70 berkelir hitam yang secara ajaib dapat meraih top speed hingga 312 km per jam. Apakah torehan itu cukup? Jawabannya, enggak. Midnight Club masih mencoba peruntungan untuk dapat mencatatkan top speed lebih tinggi lagi, yang dimana Yatabe Test Track jadi tempat latihan mereka untuk melihat seberapa cepat mobil berharga jutaan yen milik mereka. Setahun setelah eventnya diadakan AutoWorks, rekor top speed anggota Midnight Club dipecahkan lagi oleh sebuah Nissan R32 warna silver yang dapat menorehkan top speed hingga 321,5 km per jam. Rekor itu adalah rekor yang sangat gila pada masa itu. Namun, rekor itu hanya bertahan 3 tahun dan kembali dipatahkan oleh Porsche 930 Turbo berkelir pink milik Masamichi Uwabo pada tahun 1997 dengan raihan top speed sebesar 332,19 km per jam. Torehan top speed dari Porsche 930 Turbo itu dikonfirmasi menjadi top speed tertinggi yang pernah dicapai oleh mobil milik anggota Midnight Club. Permainan makin serius ketika orang-orang Jepang menginjakan kaki di lintasan garam Bonneville di Utah, Amerika Serikat pada tahun 1989. Namun sayang, karena kurangnya pengalaman mengenai lintasan Bonneville, 1 tahun pertama mereka berakhir dengan kegagalan. Namun, di tahun berikutnya, tuner-tuner Jepang makin serius untuk menaklukkan Bonneville demi mewujudkan impian mereka, yaitu menembus kecepatan 300 km per jam. Di tahun 1990 itu, ada beberapa tuner yang pergi ke Amerika. Di antaranya adalah TBO dan Jun Auto, yang dimana mereka sama-sama menurunkan mobil Nissan Z32. Hasilnya, mobil milik TBO dapat meraih top speed hingga 358 km per jam. Sedangkan, mobil milik Jun Auto dapat meraih top speed lebih tinggi, yaitu hingga 366 km per jam.
Kecepatan 300 km per jam udah ditembus hanya dalam 2 kali percobaan. Dan sekarang, tujuan mereka berubah, yaitu meraih kecepatan 400 km per jam. Di tahun 1991, Jun Auto kembali ke Bonneville dengan Nissan Z32 yang dituning khusus untuk Bonneville yang dapat mengeluarkan tenaga hingga 1000 horsepower. Jun Auto menggandeng Blitz untuk mempersiapkan mobil ini. Mesin VG30 DETT-nya dioprek dengan menggunakan part dari Jun Auto. Sedangkan twin turbonya menggunakan produk dari Blitz. Bagian depan mobil ini juga diubah dengan dipasangkan body kit custom untuk meningkatkan aerodinamika. Hasilnya, secara ajaib, mobil ini dapat meraih top speed hingga 421 km per jam. Dan, rekor ini merupakan rekor kecepatan tertinggi sebuah mobil produksi Jepang yang belum terpatahkan hingga detik ini. We finally made it overseas to England. Pada pertengahan hingga akhir 90-an, tuner-tuner Jepang nggak punya tempat yang proper untuk dapat mengetes seberapa kencang hasil karya mereka bisa lari. Mereka nggak bisa pakai trek Yatabe, dan mereka juga sulit mengetes di Bonneville karena aturan soal keamanan yang makin ketat. Satu-satunya tempat yang masih tersisa di muka bumi ini yang bisa menuntaskan hasrat tuner yang belum sempat ngeraih top speed 300 km per jam adalah di jalan bebas hambatan di Eropa. Dan ada 3 percobaan untuk menembus angka 300 km per jam di jalanan yang paling memorable. Yang pertama adalah usaha yang dilakukan oleh Smokey Nagata di jalur A1 di Inggris pada tahun 1998 pakai mobil Toyota Supra MK4 bermesin RB26 DETT yang dimana tujuannya nggak lain dan nggak bukan untuk melampaui kecepatan 300 km per jam. Nagata-san sudah berniat melakukan hal tersebut sebelum berangkat ke Inggris untuk urusan pameran mobil. Begitu menemukan momen yang tepat, ia keluar pada dini hari dengan Supra 1000 horsepower-nya dengan ditemani oleh kameramen dari majalah Max Power. Namun sial, ketika sudah sampai di jalur A1, tiba-tiba muncul hujan kecil yang dimana itu cukup membahayakan. Tapi, Nagata-san nggak punya pilihan lain selain tetap menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Ia melakukan beberapa percobaan dan akhirnya bisa dapat torehan top speed sebesar 317 km per jam. Raihan itu nggak mudah didapatkan karena kondisi cuaca yang tidak terlalu mendukung. Ditambah dengan setelan campuran bensin dan udaranya yang terlalu kering. Bahkan, menurut penuturan Nagata-san, mesinnya hampir meleduk waktu lari di kecepatan 300 km per jam. Nggak lama setelah aksi itu kelar, sirene berwarna biru nampak dari spion mobil Nagata-san. Dan akhirnya, Nagata-san harus merasakan dinginnya jeruji besi di Polsek London karena aksi nekatnya itu. Nggak selesai dengan hukuman semalam di Polsek, ia juga dilarang untuk masuk ke wilayah Britania Raya selama 10 tahun. Dan juga SIM internasionalnya di-banned selama 1 bulan. Tapi, beberapa waktu kemudian, aksi nekat Nagata-san terpampang di halaman depan majalah Max Power dan sempat dapat protes keras dari masyarakat Inggris karena dianggap mensupport kegiatan yang tidak terpuji. Ditambah lagi, rekaman VHS waktu lagi ngebut di jalur A1 itu udah terlanjur kesebar di mana-mana. Publikasi yang masif dari majalah Max Power itu justru makin membuat nama Top Secret makin melambung. Dan percobaan kedua dilakukan oleh Blitz dan Option dengan Nissan Skyline R34-nya di Autobahn pada tahun 1999. Blitz benar-benar serius dalam misi gilanya kali ini. Nissan R34 yang jadi pacuan dimodifikasi habis-habisan. Mesin RB26 DETT-nya di stroke up hingga total kapasitas ruang bakarnya jadi 2,75 liter. Kemudian, twin turbo yang udah ada di mobil standarnya dibuang dan diganti dengan satu turbo super gede. Hasilnya, power mobil naik jadi 700 horsepower. Autobahn jadi tempat pilihan karena di jalan itu sekitar 60%-nya nggak punya aturan batas kecepatan. Jadi, walaupun bahaya kalau ngebut di situ, tapi secara hukum di Jerman, hal tersebut masih tergolong legal. Sempat ada kendala sebelum sesi pengetesan dimulai di mana busi dan intake-nya bermasalah. Tapi, dapat dengan cepat ditangani oleh mekanik dari Blitz. Dan dalam percobaan itu, terkonfirmasi mobil Nissan R34 dari Blitz mencatatkan top speed sebesar 343 km per jam. Dan torehan itu jadi salah satu legenda di Autobahn. Dan yang terakhir adalah percobaan yang dilakukan oleh Velside dengan mobil Nissan Skyline R34 di jalan sempit sepanjang 6 km di New Zealand pada tahun 1999.
Mesin RB26 DETT yang ada pada mobil ini dituning habis-habisan yang mayoritas pakai part dari HKS. Termasuk juga twin turbonya yang pakai turbo dari HKS dengan tipe GT3240. Hasil dari ubahan itu, mobil ini dapat memuntahkan tenaga hingga 1300 horsepower. Aksi pemecahan rekor kecepatan ini sangat menantang karena kondisi permukaan jalan yang bumpy dan ditambah dengan cuaca yang tak menentu. Semua orang nggak tahu kapan turun hujan dan kapan cuaca membaik lagi. Tapi, secara mengejutkan, Nissan Skyline R34 milik Velcite itu mampu mencatatkan top speed sebesar 346 km per jam. Dan dengan torehan top speed tersebut, menjadikan mobil ini sebagai salah satu legenda mobil Jepang yang dapat meraih top speed lebih dari 300 km per jam. Namun, memasuki era 2000-an, semakin sedikit aksi yang dilakukan oleh tuner-tuner Jepang dalam meraih top speed lebih dari 300 km per jam. Aturan yang makin ketat, ditambah dengan resiko yang sangat besar, menjadikan mereka untuk lebih berpikir panjang sebelum melakukan aksi nekat untuk memuaskan hasrat mereka di jalanan. Lagi pula, masing-masing dari mereka udah punya nama besar yang harum sebagai tuner yang melahirkan banyak mobil legendaris yang masih dikenang petrolhead hingga saat ini.